Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang saya sayangi, pada kesempatan hari ini Bapak mau menerangkan atau mendongeng tentang sejarahnya Nabi Adam alaihissalam yang diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 36 yang berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbukal malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Anak-anak, sesuai dengan yang kami bacakan bahwa sebelum Allah SWT menciptakan Adam, Allah menciptakan makhluk yang bernama jin yang bertugas untuk menghuni dunia atau bumi. Ternyata apa anak-anak? Jin itu ternyata bukannya untuk melestarikan, bukannya untuk hidup dengan baik, tetapi malah merusak, berbuat kejahatan, berbuat maksiat, membangkang, tidak pernah beribadah kepada Allah. Yang akhirnya Allah menyuruh jin itu keluar dari bumi. Nah, setelah itu Allah mengirimkan mengirimkan makhluk yang bernama Adam. Dikumpulkanlah Adam, malaikat, dan jin. Allah berfirman seperti yang sudah saya lafalkan tadi, bahwa setelah kumpul diberitahu Allah mengirimkan khalifah, ternyata ada salah satu makhluk Allah yang bernama malaikat tidak mau atau tidak setuju dengan adanya khalifah yang dipimpin oleh Adam. Hei Allah, ya Allah, apakah engkau akan membuat kerusakan lagi yang dibuat oleh manusia ini atau Adam, seperti yang sudah dilakukan oleh jin, selalu berbuat kesalahan, selalu berbuat kerusakan di bumi? Kata Allah, saya lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat pun tetap ragu. Akhirnya Allah membuat keputusan, kedua makhluk diuji oleh Allah. Yang pertama adalah malaikat. Hai malaikat, coba sebutkan nama-nama benda yang ada di sekitar kamu. Malaikat pun tidak bisa menjawab, tidak bisa menyebutkan, karena malaikat tidak diberi akal, sedangkan Adam diberi akal dan pikiran untuk berpikir. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hei engkau Allah, engkau Maha Suci, engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian yang kedua diuji adalah Adam. Hei Adam, coba sebutkan nama-nama benda di sekitar kamu. Lalu Adam bisa menjawab dengan jelas nama-nama yang ada di sekitarnya, termasuk bumi, planet, dan sebagainya bisa. Lalu Allah berfirman supaya Adam masuk ke dalam surga. Nah, untuk menikmati segala macam minuman, buah-buahan, menikmati pemandangan yang indah, danau, sungai, dan sebagainya. Nah, karena sendirian, Nabi Adam pun meminta untuk menjadikan teman di surga. Allah memberikan teman yang namanya Hawa, yang diambil dari tulang rusuk sebelah kiri, kemudian dijadikan teman, yaitu Hawa. Nah, pembicaraan itu kemudian didengar oleh syaitan, yaitu pembicaraan mengenai jangan sekali mendekati buah kuldi atau pohon kuldi. Nah, ini kesempatan, ini bisa untuk menjebak Adam. Kemudian datanglah iblis untuk mendatangi Adam. Hei Adam, apakah kamu tidak ingin hidup selama-lamanya seperti saya? Apa caranya, bagaimana?
pohon yang dilarang Allah itu coba kamu makan, nanti akan hidup selama-lamanya. Dimakanlah oleh Nabi Adam beserta Hawa juga makan buah itu. Akhirnya Allah tahu dan Nabi Adam beserta Hawa diturunkan di bumi sebagai ganjaran atau kesalahan yang dilakukan. Sebab memang itu sudah dilarang. Akhirnya Nabi Adam mohon ampun, ya Allah, dengan berbunyi ini, Rabbana ya Rabbana, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walaupun begitu, Allah sudah mengampuni, tapi tetap diturunkan di bumi ya, untuk hidup di bumi. Yang akhirnya biasanya di surga menikmati buah-buahan dengan hanya tinggal memetik, tidak usah mencangkul, tidak usah repot-repot menanam, tapi di dunia dia harus bersusah payah karena diturunkan di tanah yang tandus, yang gersang, dan turunnya Nabi Adam dengan Hawa itu tidak sama, sangat jauh jaraknya, sehingga juga kesepian juga. Tapi dalam tempo berapa tahun, berapa bulan, akhirnya ketemu. Yang pertemuan itu disebut dengan Jabal Rahmah ya. Akhirnya Nabi Adam beserta Hawa mempunyai anak yang kita kenal dengan Qabil, Habil, Iklimah, dan Labuda. Akhirnya setelah itu menjadi 20 berpasang-pasangan Nabi Adam. Anak-anak, apakah hikmah yang terkandung di dalam itu? Bahwa kita tidak boleh sombong. Karena apa? Sombong itu adalah perbuatan iblis. Kalau kita sombong berarti temannya iblis. Siapa yang mau masuk neraka selama-lamanya? Tidak. Kita harus beribadah. Kita harus tunduk pada peraturan atau yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru ya. Kalau tidak usah banyak protes. Sebab apa? Lebih tahu Pak Guru daripada murid. Bapak dan Ibu atau antara anak dan Bapak Ibu, itu anak juga harus patuh kepada kedua orang tuanya. Tidak usah banyak protes, tidak usah banyak membangkang, karena lebih tahu Bapak Ibu bagaimana nantinya lebih mudah untuk hidup masa depan yang cerah ya. Sehingga kita pokoknya harus taat dan tunduk ya anak-anak ya. Itu sedikit mengenai dongeng Nabi Adam. Sebetulnya masih banyak yang kita jelaskan, tapi waktunya hanya sedikit. Kami akhiri, al-insanu mahalu khotoban insan wal ahfu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.